Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya anak-anakku angkatan COVID-19. Berjumpa lagi bersama kami di channel kesayangan Anda, channel yang Anda nanti-nanti dengan inovasi belajar matematika khususnya di tengah-tengah pandemi COVID. Bersama saya, Cak Mat, di channel Belajar Bareng Cak Mat atau Cak Mat Official. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi pengantar utama khususnya di kelas 8 yaitu tentang pola bilangan. Mungkin anak-anakku semua sudah bisa menangkap nih arah materi kita hari ini kemana. Karena kalau bicara pola, maka sebenarnya seringkali kita lewati ketika kita melihat sebuah fenomena alam. Taruhlah kemudian anak tangga. Taruhlah kemudian kalau bicara pola bilangan kita bisa melihat kursi di bioskop yang kadangkala yang bawah itu lebih sedikit dan di atas lebih banyak, ataupun ada pola-pola lain yang bisa kita lihat. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas khususnya di pola bilangan. Namun untuk pertemuan pertama kita akan mencoba berangkat dari sebuah ilustrasi. Ilustrasi itu artinya gambaran awal bagaimana pola bilangan ganjil, genap, kemudian dan seterusnya mungkin Anda pernah tahu sebelumnya. Oke, kita berangkat dari ilustrasi. Apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya? Oke. Pertama kita bisa melihat di situ di paling atas ada beberapa titik, ada beberapa poin intinya yang arahnya ini menggambarkan bagaimana eh, keberagaman pola. Kita bisa melihat ada titik, ada pita, kemudian ada segi 3, segi 4, segi 5 dan segi N. Bahkan di situ kita bisa melihat pola-pola yang perumahan begitu yang kadang-kala kita tanpa disadari ternyata di perumahan-perumahan itu di sebelah kanan ganjil, di sebelah kiri genap. Nah, ini inilah pentingnya matematika dalam kehidupan. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui di mana alamat rumah dan lain-lain. Termasuk juga ada pola-pola graf yang ini nantinya lanjutan Anda akan pahami ketika masa-masa kuliah. Namun di SMP pengantar-pengantar itu akan kita ajarkan hari ini dan kita berangkat dari gambaran yang pertama tentang pola bilangan ganjil serta pola bilangan genap. Oke, tadi sudah saya katakan berbicara konsep pola bilangan ganjil dan genap paling mudah kita bisa melihat ketika kita bermain ke rumah teman kita. Taruhlah di perumahan, bahkan rumahnya Pak Muhlis atau Cak Mat kita bisa melihat di kanan dan kiri itu ada pola-pola yang sebenarnya menarik. Jadi ada pola bilangan ganjil dan ada pola bilangan genap. Seringkali contoh nih, kita akan mencari alamat rumah A13. Berarti kita cari blok A yang pertama. Yang kedua kita cari. Kalau di sebelah kanan kemudian ganjil, maka kemungkinan besar rata-rata biasanya kalau perumahan itu semuanya ganjil satu deret. Atau tidak, kadang berurutan. Jadi 13, 14, 15. Dan ini yang kita kenal namanya pola. Apakah pola itu harus berupa bilangan? Belum tentu. Jadi kalau kemudian alfabet bisa jadi alfabet. Atau kalau bicara pola, bisa jadi kemudian arahnya adalah dari bentuk satu ke bentuk yang lain yang berhubungan. Kalau tadi di awal kita bisa melihat bahwa ada kemudian pola yang dapat kita lihat tadi segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Oke, perhatikan ini jalan-jalan tadi yang saya bilang di perumahan. Kemudian kita coba perhatikan lagi sisi manakah yang blok ganjil atau genap. Kemudian apakah nomor rumah berkurang atau bertambah. Ini yang sebenarnya paling penting ketika kita memahami pola bilangan. Ketika mencari alamat rumah teman kita, kita lihat ketika kita masuk apakah angkanya bertambah atau berkurang. Kalau bertambah berarti kita coba cocokkan dengan alamat kita. Oh, ternyata benar nih. Kita sekarang berada di A15, pengen ke A19, berarti kira-kira dua rumah setelah itu A19. Begitu. Bisa difahami ya anak-anakku semua ya. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya, kalau kita boleh melihat lagi, di sini ada pita. Ini ada pita di mana noktah merah ternyata kalau kita perhatikan ini adalah pola bilangan genap.
dan noktah putih adalah pola bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita bisa paham nggak? Angka kesekian itu warnanya merah atau putih? Nah, bisa kita menentukan warna bilangan angka besar, misal angka 100. Kira-kira merah atau putih ya? Atau bahkan kalau di situ angka 5003. Kira-kira merah atau putih ya? Kita coba lihat. Kita ulang kembali tadi. Kalau semisal genap warnanya merah, berarti kalau angka 100, jelas di merah. Anda hebat ini. Memang di rumah nampaknya antusias begitu ya. Kalau kita lihat 5003, 5003 ini ganjil apa genap? Ganjil kan ya? Karena ganjil maka jelas sekali bahwa noktah di bilangan atau angka 5003 itu pasti nanti adalah noktah putih. Begitu ya anak-anakku semua ya, bisa difahami ya. Oke. Berikutnya, maka kesimpulan yang bisa kita ambil kalau bicara rumus suku ke N bilangan genap dan ganjil, bilangan genap itu kan berangkatnya dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Atau di beberapa referensi juga dimulai dari 0. Maka kalau bicara rumus suku ke N, berangkatnya adalah 2N. 2N itu artinya berapapun N yang dimasukkan, maka akan ketemu pola bilangan genap. Berikutnya kalau tadi kita bicara genap, sekarang kita bicara ganjil. Ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, dan 7. Kalau kita bicara pola bilangan ganjil, maka polanya sederhana, bisa 2N plus 1 atau 2N dikurang 1. Artinya apa? Taruhlah semisal N-nya 1, 2 kali 1 tambah 1, 2 kali 1 kan 2 nih, tambah 1, 3. Berarti 3 ini bilangan ganjil. Termasuk N-nya pun dimasukkan 102 semisal atau 100 lah. 2 kali 100 berapa? 200 ditambah 1 berarti 201. Inilah pola-pola bilangan ganjil yang sejatinya perlu kita pahami. Jadi ada pola bilangan genap, ternyata mudah ya untuk tahu bilangan genap ke 100, maka kita tinggal masukkan 2 kali 100, termasuk ketika ganjil pun kita pengen tahu nih bilangan ganjil ke 503 apa sih? Berarti 2 kali 503 tambah 1. Sebenarnya matematika itu mudah. Prinsipnya Anda semua yang di rumah harus paham bagaimana konsepnya, bukan bagaimana menghafal sebenarnya. Itu. Kita lanjut kembali. Kalau tadi kita sudah bicara pola bilangan ganjil dan genap, berikutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana memahami pola bilangan persegi dan persegi panjang. Oke. Kita bisa melihat gambar pertama tampak sekali bahwa di situ ada nokta-nokta atau titik-titik. Kalau di sini diwakilkan oleh lingkaran-lingkaran kecil begitu untuk mempermudah. Di yang pertama kita bisa melihat ada satu gambar lingkaran, kemudian di pola kedua kita bisa melihat 4 gambar lingkaran yang kalau kita lihat strukturnya adalah 2 kali 2. Termasuk di gambar ketiga kita bisa melihat 9 lingkaran yang kalau kita lihat strukturnya adalah 3 kali 3. Termasuk yang berikutnya 16 lingkaran yang kalau kita lihat strukturnya adalah 4 kali 4 dan seterusnya. Artinya sebenarnya kita bisa melihat ada pola untuk menentukan pola bilangan persegi ataupun persegi panjang. Termasuk di persegi panjang kita bisa melihat di sini ada 2, ada 6, ada 12 dan seterusnya. 2 ini apa? 1 kali 2. 6 ini apa? 2 kali 3. 12 ini apa? 3 kali 4 dan seterusnya. Oke, kita coba lihat. Kita coba pelajari bareng-bareng. Rumus suku ke N-nya. Jadi cara menentukan, taruhlah kita pengen tahu nih gambar ke 100, apa caranya? Maka kalau kita melihat itu adalah pengen tahu gambar ke 100 ada berapa lingkaran, tinggal 100 kali 100. Ataukah kemudian kita pengen tahu pola ke 729 semisal. Ya udah berarti banyak lingkaran di gambar ke 729, berarti 729 kita kalikan 729. Bisa dipahami ya? Mudah ya? Silakan dicatat dulu ya pemirsa yang di rumah, anak-anakku semua, penikmat channel Cak Mat Official begitu ya. Kita lanjut kembali. Di pola persegi panjang kita bisa melihat di gambar 1 tadi sudah saya gambarkan ada 2 bola, gambar 2 6 bola dan gambar 3 12 bola. Di situ bisa kita lihat kalau kita pengen tahu gambar ke 10 lah yang paling mudah.
Maka caranya adalah 10 dikali 10 tambah 1. Artinya 10 dikali 11. Kita bisa melihat atau kita coba koreksi ini. 1 berarti 1 ditambah dikali 1 di atasnya 1 berapa? 2 ya. Berarti 1 kali 2. Gambar kedua berarti di atasnya 2 berapa? 3. 2 kali 3. Di gambar ketiga di atasnya 3 berapa? 4. 3 kali 4 12. Berarti kalau gambar ke-10 10 dikali 10 tambah 1 atau di atasnya 10 berapa? 11. Berarti 10 kali 11. Ketemulah 110. Nah, kalau kita bisa kaji lebih mendalam lagi, taruhlah kemudian gambar ke-15 berarti. Ya, begitu ya. Maka gampang saja sebenarnya. Berarti 15 dikali 15 ditambah 1. Mudah ya. Nah, berarti ketemulah kemudian 15 dikali 15 tambah 1 ketemu 240 dan seterusnya. Oke, inilah untuk mengetahui pola persegi panjang. Dan berikutnya yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana pola bilangan segitiga. Ingat, yang kita pelajari adalah bagaimana pola bilangan segitiga. Kita bisa melihat di sini. Nah, itu ya. Jadi ada pola-pola bilangan segitiga sangat cantik, sangat ciamik begitu kira-kira. Kita melihat di gambar pertama ada satu bola, kemudian di gambar kedua ada satu bola di atas, kemudian di bawahnya 2 bola, begitupun seterusnya. Jadi kalau kita melihat ini gampang sebenarnya. Kalau kita lihat gambar kedua ya, 1 tambah 2. Gambar ketiga 1 tambah 2 tambah 3. Gambar keempat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Gambar kelima 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, perhatikan pola ini. Rumus suku ke N. Suku ke satunya jelas 1. Suku keduanya jelas 1 tambah 2. Suku ketiganya 1 tambah 2 tambah 3. Berarti kalau pengen tahu suku ke 13 misal, maka caranya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 13. Nah, bagaimana cara menghitung cepatnya nanti kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Yang terpenting anak-anakku semua di rumah sekarang bisa mendeteksi bagaimana memahami pola-pola khususnya di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata hidup itu penuh pola begitu ya. Bahkan kalau kita bisa melihat banyak ilmuwan-ilmuwan Indonesia meskipun kemudian keabsahannya masih tanda tanya besar yang kemudian melihat pola-pola itu. Contoh Borobudur yang kemudian dikaitkan dengan kerajaan Sulaiman. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana melihat pola. Dan kita bisa melihat bagaimana pengaturan-pengaturan kursi atau meja di stadion-stadion. Itu juga tidak lepas dari bagaimana kita mengenal pola. Ataupun kemudian anak tangga dan lain-lain. Bagaimana mengenal pola dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, yakinlah anak-anakku, belajar itu pasti punya manfaat. Khususnya belajar matematika. Nah, begitu ya. Oke, mungkin itu yang hari ini Pak Mulis perlu sampaikan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kita bisa pahami bersama bahwa setiap pembelajaran di matematika khususnya bersama Cak Mat atau Pak Mulis pasti ada penugasan untuk menggali lebih dalam kemudian bagaimana pola barisan, pola bilangan khususnya di matematika kelas 8. Silakan anak-anakku semua nanti bisa belajar bersama. Pak Mulis sudah sediakan linknya. Ini link kuisnya. Silakan dicatat ya. Saya kasih waktu kira-kira 10 detik dari sekarang. Oke, terima kasih banyak. Tampaknya semua sudah mencatat di rumah ini ya. Oke, saya perpanjang 3 detik ke depan. 3, 2, 1. Oke, dicatat link kuisnya SID/quiz math1 _8. Terima kasih sudah dicatat semua ya. Oke, dan salam hormat dari saya. Thank you untuk perhatian kalian, untuk attention kalian pada kesempatan belajar kali ini. Ditunggu video-video kreatifnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.